Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Titi hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Titi, saya minta waktunya untuk sedikit melakukan observasi mengenai kegiatan pada hari ini. Apakah Bu Titi bersedia Bu? Insya Allah bersedia. Baik, saya dalam rangka observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan pembelajaran yang Bu Titi sampaikan pada pagi hari ini. Apakah Bu Titi bisa untuk diminta keterangan terkait dengan pembelajaran hari ini Bu Titi? Ya, pembelajaran yang akan saya bawa nanti materinya itu kan bangun ruang di kelas 5. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan bangun ruang, lalu menghitung volume kubus dan balok. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, baik. Dari tujuan pembelajaran itu barangkali ada yang ditujukan kepada murid. Seperti apa sih sebenarnya pembelajaran yang tertuju kepada murid? Ya, insya Allah pada akhir fase C ini, jadi peserta didik itu dapat mengidentifikasi dan menjabarkan dengan benar bangun ruang ataupun bangun datar, ya. Dan juga dalam berhitung pada rumus volume, balok, dan kubus nanti, Pak. Ya, kira-kira ada tantangannya Bu Titi ya ketika Bu Titi menyampaikan materi ini terhadap anak-anak yang disampaikan materi ini? Ya, kebetulan kan pada umumnya ya anak-anak di sekolah itu pasti kalau mendengar kata matematika menjadi suatu yang sulit, suatu materi yang susah. Tapi nanti insya Allah di sini nanti saya akan menstimulus, memotivasi anak-anak agar dapat ikut serta dalam kelas, jadi aktif dalam pembelajaran, Pak. Ya, memang kita tahu bahwa pelajaran matematika itu momok bagi mereka ya. Artinya ketika mendengar pembelajaran matematika, mereka ada yang suka dan tidak suka. Kira-kira bagaimana Bu Titi menanggapi bagi yang tidak suka? Ya, yang tadi saya bilang pertama saya memotivasi dulu, lalu saya mencoba metode yang menarik dan kalau bisa yang kreatif. Jadi sebelumnya saya selalu bertanya kepada rekan kerja, rekan sejawat, lalu juga searching di media sosial ataupun sumber-sumber lainnya bagaimana penyampaian materi yang kreatif di kelas pembelajaran. Jadi pertama itu tadi kita harus belajar dulu, sebagai guru juga belajar, lalu juga menstimulus, memotivasi anak-anak agar mau aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Nah, dari yang disampaikan Bu Titi terhadap anak-anak mengenai pelajaran matematika ini, kira-kira pengembangan diri apa sih yang dilakukan oleh guru, terutama Bu Titi sendiri nih, kira-kira seperti apa pengembangannya? Ya, pertama untuk diri sendiri sebagai pengajar atau guru kita pastinya banyak harus ikut pembelajaran seperti webinar, pelatihan-pelatihan seperti itu, dan juga jangan segan untuk bertanya kepada rekan-rekan di sekolah ataupun guru senior yang pengalamannya lebih dari kita. Itu saya selalu untuk mencari tahu atau belajar dari teman-teman. Lalu kedua juga dari peserta didik, kita juga bisa mengambil dari peserta didik itu sebagai acuan atau refleksi kita nantinya dalam pembelajaran. Dan satu lagi kita memperbanyak sumber-sumber dalam pembelajaran sih Pak, seperti itu kurang lebih. Bicara masalah kompetensi Bu Titi ya yang akan dikembangkan atau pengembangan yang hendak akan diberikan kepada siswa didik terutama matematika ini, kira-kira tantangan dari murid seperti apa, kemudian dari teman sejawat seperti apa, kemudian ada tidak dukungan atau motivasi kepala sekolah terhadap apa yang Bu Titi sampaikan pada pagi hari ini? Ya, untuk tantangan yang pertama tadi murid ya. Pertama dia kurang percaya diri, kurang yakin dalam pembelajaran matematika karena sudah paradigmanya, persepsinya sudah sulit. Harus kita cermati, harus kita pintar-pintar mendekati anak, merangsangnya, menstimulasinya, memotivasinya. Jadi ya harus berbagai cara. Jadi buat di kelas itu semenarik mungkin. Dari metodenya, dari medianya juga, dari kitanya sebagai pengajar, seperti itu. Berarti anak-anak juga untuk menyenangkan ya? Iya, menyukai dulu Pak, menyukai dulu. Jadi mengenalkan matematika itu sebenarnya menyenangkan, insya Allah mudah dipelajari, jadi anak-anak merespon dengan baik. Lalu untuk rekan-rekan tantangan alhamdulillah tidak ada, mereka selalu membantu, mensupport. Itu tadi jangan segan untuk bertanya. Dari atasan kepala sekolah juga sangat membantu dengan seperti menyediakan media-media untuk pembelajaran di kelas atau di sekolah.
seperti itu. Kemudian perbandingannya kesukaan terhadap salah satu mata pelajaran, kira-kira perbandingan yang didapat oleh Bu Titi antara matematika dengan pembelajaran lain itu seberapa kira-kira terhadap jangkauan anak-anak untuk menerima pelajaran? Kurang lebih nggak terlalu signifikan ya Pak, tidak terlalu jomplang, tapi pasti ada gitu ya. Tapi dalam arti kita di sini kita membuat anak itu mengimbangi dulu, karena di sekolah dasar kita harus mempelajari semua aspek atau semua materi pelajaran seperti halnya matematika, bahasa Indonesia. Jadi memang pasti ada, tapi kita membuat se unik atau sekreatif mungkin seperti itu. Sekarang kan anak-anak ketika pelajaran olahraga mereka senang, tapi ketika pelajaran matematika mereka agak sedikit gimana. Nah, bagaimana untuk menata ataupun mengambil ATM, ambil dan modifikasi. Artinya di sini bagaimana Bu Titi memodifikasi pelajaran matematika itu supaya disenangi anak gitu. Salah satu contoh saya pernah ambil materi yaitu luas dan keliling lingkaran ya. Iya. Jadi saya umpamakan kalian ketika belajar olahraga atau PJOK, kalian pemanasannya apa? Oh, lari keliling lapangan. Nah, di situ saya masukkan. Nah, dengan mengelilingi lapangan, berarti kalian juga secara tidak langsung itu akan kita masukkan dalam hitung bangun ruang yang mencari keliling suatu bangun ruang. Oh iya Bu, ya benar ya? Ya. Sekarang lapangan kita berbentuk seperti apa? Persegi panjang. Nah, kita gambarkan ini lapangan sekolah kita ketika kamu PJOK. Nah, jadi mengambil kegiatan mereka di PJOK, lalu kita kaitkan dengan rumus-rumus matematika. Jadi anak-anak secara tidak langsung, oh iya ya, berkesinambungan ya, sinkron seperti itu. Kalau saya. Iya, tadi disampaikan betul itu berarti secara tidak langsung pembelajaran matematika itu menyenangkan juga ya. Ya. Dikaitkan dengan pembelajaran ini seperti PJOK dan sebagainya. Karena memang ada keterkaitan antara mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran lain. Kalau kita melihat situasi anak dengan kondisi pelajaran yang mereka terima. Oke Bu Titi, terakhir barangkali saya mungkin ingin mengetahui sejauh mana sih strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini Bu Titi? Oke, untuk strateginya kita itu pertama memotivasi anak tadi, memberikan rangsangan seperti pertanyaan pemantik, ya, seperti itu. Lalu kita setelah itu mengidentifikasi masalah. Kita saya bilang permasalahan mungkin ambil contoh dari kita di sekolah kita atau di kelas. Lalu juga berdiskusi guru dengan murid, lalu teman sekelompok. Setelah teman sekelompok nanti biasanya kayak diskusi maju ke depan seperti presentasi. Lalu membuat media pembelajaran. Yang tadi saya bilang membuat setiap kelompok menyiapkan jaring-jaring media pembelajaran terkait bangun ruang gitu. Jadi kurang lebih seperti strateginya Pak di kelas untuk pembelajaran saya nanti. Dari strategi yang disampaikan Bu Titi, barangkali ada tidak yang diserahkan sepenuhnya kepada anak, karena pembelajaran ini kan tujuannya diserahkan semua kepada anak. Artinya kepemimpinan anak itu perlu diterapkan ketika ada pembelajaran yang diskusi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa Bu Titi yang ingin terapkan? Yang pertama saya memberikan kebebasan setiap peserta didik untuk memberi pendapat, lalu merespon guru atau merespon temannya, tapi dengan tetap pada koridor pembelajaran, ya sesuai dengan materi apa kita bawakan ini. Mereka boleh dan bebas berpendapat untuk Bu atau menanyakan sesuatu atau memberikan saran dari materinya atau penyampaian diskusi terhadap teman-teman. Ya, artinya dari strategi yang Bu Titi sampaikan terhadap anak, kira-kira ada kendala nggak Bu Titi? Atau memang sangat sulit untuk diterima oleh peserta didik? Ya, kalau dari kendala saya mungkin ada beberapa peserta didik yang pasif ya Pak. Ya. Pasif dalam arti masih takut, malu, ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat atau menjawab. Karena anak-anak takut salah, malu. Padahal kita di kelas sejatinya di kelas itu bukan mencari pembenaran, tapi kita berdiskusi mencari suatu yang ini ya, seperti ini ya runtutan dari materi atau informasi yang kita dapat atau kita pelajari di kelas seperti itu. Oke, baik Bu Titi, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Titi sampaikan dan praktekkan di anak-anak bisa diterima dengan baik, sehingga pelajaran yang Bu Titi sampaikan bisa diterima dengan baik. Amin. Bisa dikerjakan dan juga bisa diaplikasikan ke teman-temannya yang barangkali nanti
ada diskusi kecil yang mereka kerjakan bisa saling sharing di sesama teman. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Titi. Selamat melanjutkan tugas Bu Titi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Suratman.